Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Selamat datang di Jalan-Jalan Malam, tempat di mana kisah misteri, santet, dan dunia gaib tak sekedar diceritakan, tapi seolah hidup di telingamu. Malam ini kita akan masuk ke kisah berjudul Santet Penculik Sukma. Sebuah kisah yang konon benar terjadi di kaki Gunung Ciremai tentang sosok genderuwo pencabut sukma manusia dan seorang pemuda bernama Hilman yang menjadi korbannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena malam ini kita akan benar-benar berjalan di antara dua dunia. Desa itu kecil dan sejuk di bawah kaki Gunung Ciremai. Nama pemudanya Hilman. Orangnya baik tapi pendiam. Belakangan penduduk desa memperhatikan sesuatu yang aneh darinya. Setiap malam, tepat pukul 2:15, Hilman keluar rumah sendirian, berjalan tanpa alas kaki ke arah hutan belakang. Matanya kosong, tubuhnya kaku, dan setiap kali ibunya memanggil, ia tak menjawab. Keesokan paginya, Hilman selalu bilang, "Aku nggak ingat apa-apa, Bu." Bisikan itu makin sering terdengar, kadang dari arah sumur, kadang dari pepohonan belakang rumah. Suatu malam, tetangganya yang tua, Pak Darto, memperingatkan, "Hilman, jangan sering keluar malam. Di hutan belakang itu ada makhluk penunggu sungai. Dia suka memanggil orang lewat mimpi." Hilman tertawa kecil, menganggap itu cuma cerita kampung. Tapi sejak malam itu, lampu rumahnya sering padam sendiri. Dan setiap jam 2:15 ada suara langkah di depan pintu. Malam itu, Hilman sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 00.47. Lampu berkedip 2 kali lalu padam. Ia menatap jendela, dan di balik kaca ada bayangan besar, berdiri tingginya 2 kali manusia dewasa. Matanya merah membara, dadanya naik turun, napasnya berat. "Sukmamu sudah kupanggil." Tubuh Hilman langsung jatuh ke lantai. Matanya terbuka tapi kosong. Sukmanya ditarik keluar, dan ia terbangun di dunia asing. Hutan gelap, kabut tebal, suara sungai di kejauhan, dan di sana sosok itu muncul utuh. Genderuwo tinggi berbulu dengan kulit gelap seperti arang. "Aku penculik sukma. Kau dipanggil oleh santet dari seorang yang membencimu." Hilman gemetar. Siapa yang nyantet aku?" "Perempuan yang kau sakiti. Kalau bukan aku, gak akan ada yang bisa punya Kamu." Genderuwo menarik Hilman menyusuri jalan tanah yang lembab. Setiap langkah terdengar seperti ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap Hilman menoleh, tak ada siapa-siapa. Di sepanjang jalan tampak sosok-sosok kabur. Manusia tanpa wajah, tangannya melambai. "Tolong, kami juga pernah diseret ke sini." Tapi genderuwo hanya menggeram. kalian milikku." Tanah bergetar, kabut bergulung, dan di depan mereka tampak sungai hitam besar. Airnya berputar seperti pusaran raka. Genderuwo mendorong Hilman ke tepi batu.
memiliki santapan. Hilman berteriak mencoba berdoa, tapi suaranya hilang seolah tercekik. Dan tiba-tiba cahaya putih muncul dari arah utara menembus kabut. Cahaya itu datang bersama suara lantang. "Lepaskan dia, makhluk hitam!" Sosok lelaki tua berjubah putih muncul memegang tongkat bambu dan hitam blusuk. Dialah Ki Jatmiko, penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Genderuwo mengompres. "Kau Mengganggu urusan alamku, manusia tua." Ki Jatmiko menancapkan tongkat ke tanah. "Sukma ini belum waktunya dicabut. Pergilah sebelum aku bakar namamu dari dunia ini." Dari tongkatnya keluar cahaya biru menyambar. Genderuwo membalas dengan api hitam dari mulutnya. Suara ledakan gaib guncang lembah. Hilman berlutut di sungai menutup telinganya. Suara itu memekakan telinga. Batu bergetar, air bergolak. Ki Jatmiko membaca doa. "Dari tanah kau dicipta, kepada tanah pula kau kembali." Genderuwo menjerit, tubuhnya mulai membara dari dalam. Tapi sebelum lenyap, ia menatap Hilman dan berbisik pelan. "Tolong beruntunglah, yang memanggilku masih hidup." Lalu meledak menjadi kabut hitam yang terserap ke sungai. Hilman tersadar di rumahnya. Di sampingnya duduk Ki Jatmiko. Wajahnya teduh tapi serius. "Kau selamat, Nak?" Tapi santetnya belum sepenuhnya terputus. Hilman menangis. "Aku tahu siapa yang melakukannya, Ki. Mantanku. Aku menyakitinya." Ki Jatmiko menatap dalam. Dia telah menyerahkan hatinya pada kegelapan. Bencinya kini bukan miliknya lagi, tapi milik iblis yang kau lawan tadi. Ia menyerahkan seutas tali akar jati. "Pakai ini di pinggangmu, Nak. Kalau ada suara yang memanggil namamu di malam hari, jangan jawab, karena bisa jadi itu bukan manusia." "Hilman, aku masih di sini." Hilman menatap jendela, tapi kali ini ia tidak menoleh. Ia hanya menutup mata dan berdoa hingga fajar tiba. Itulah kisah malam ini, Santet Penculik Sukma. Kisah tentang dendam, cinta, dan perjalanan Sukma yang nyaris tak kembali. Kadang manusia bisa saja menjadi korban santet bukan karena salah, tapi karena pernah menolak seorang yang salah. Saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita akan bertemu lagi di malam berikutnya dalam kisah yang lebih gelap dan lebih menegangkan. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Malam.